Ya semuanya memang disyukuri Pak, tapi boleh ya kita curi-curi ilmunya ya Pak ya. Monggo. Monggo. Nah Pak, kita dikasih waktunya enggak lama-lama untuk diskusi saya dan Bapak. Karena saya dapat amanah katanya mending banyak yang tanya di ruangan ini. Setuju? Ya oke. Tapi pertanyaan pertama dari saya adalah tahun ini tuh Pak komoditas energi dan pangan itu enggak lagi setinggi tahun lalu gitu ya Pak ya. Memang kalau kita lihat ekonomi global itu tuh masih lesu gitu. Kalau yang ekonomi kita tuh lumayan ya, masih lebih baik lah ya. Nah, gimana strategi berinvestasi saham di kondisi yang seperti sekarang ini Pak? Biar bagaimanapun ada ketidakstabilan. Ketika kita berinvestasi saham, dalam kondisi apapun, kita harus membeli perusahaan yang kinerjanya baik dan valuasinya murah. Apa sih perusahaan yang kinerjanya baik? Yaitu perusahaan yang tata kelolanya baik, ya, pengendali direksi dan komisarisnya adalah orang-orang yang jujur dan berintegritas, ya. Bukan orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Yang kedua, tentu belilah perusahaan-perusahaan yang sektor bidang usahanya yang baik, bukan bidang usaha yang jelek. Yang ketiga, belilah perusahaan-perusahaan yang cuannya besar, ya, jangan yang cuannya kecil. Ya. Selanjutnya, belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh, yang growing. Ya. Dan yang terakhir, belilah perusahaan yang valuasinya murah. Jadi di segala waktu strategi investasi kita tidak berubah, yaitu membeli perusahaan yang bagus dan murah. Tidak boleh meleset dari itu. Nah itu sulitnya ngelihat perusahaannya bagus apa enggaknya itu Pak. Nah kita kadang-kadang melesetnya di situnya. Kan tadi Bapak bilang beli perusahaan baik. Nah ini nggak ngerti mana yang baik mana yang enggak. Beli perusahaan yang cuannya banyak. Nah ini lagi ya yang kita dengar-dengar cuannya banyak nggak tau-taunya zong gitu kan. Jadi nih Pak pertanyaannya Bapak tuh saya pernah mendengar bahwa Bapak katanya nggak pakai analisis teknikal gitu. Cuman yang fundamental aja katanya. Nah itu gimana sih Pak melihatnya? Fundamental kan ada historis, ada profil manajemen, kemudian ada prospek usaha. Gimana tuh Pak? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ya yang paling pertama kan mengenai tata kelola, bahwa pengendali, direksi dan komisarisnya orang yang jujur dan berintegritas, ya. Seperti bank, ketika kita memberikan kredit kepada calon debitur itu kan syaratnya ada 5C. Dan 5C yang pertama itu kan karakter. Jadi karakter itu segalanya. Ya. Semuanya saling melengkapi. Sektor usaha yang bagus. Tentu kalau sektor usaha yang bagus, jadi cuannya bisa besar, labanya bisa besar. Kalau sektornya nggak bagus, tentu labanya nggak bisa besar. Ya. Perusahaannya juga udah besar, setiap tahun juga bertumbuh. Ya. Contohnya yang perusahaan yang labanya besar dan terus bertumbuh, yaitu perbankan. Bank itu kan labanya besar dan setiap tahun dia growing, bertumbuh. Dan ya itu. Kayaknya simple padahal enggak ya, Bapak Ibu ngerti lah maksudnya saya ya. Oke, tapi pernah enggak Bapak berinvestasi saham di yang baru notabene mungkin ya pasti ada pelajari dulu, pasti itu tentu saja. Tetapi selama apa Bapak mempelajari itu? Karena saya sudah 34 tahun jadi seorang investor saham, jadi hampir sudah tahu semua gitu.
Perusahaan A seperti apa, perusahaan B dan C semuanya sudah tahu. Jadi cepat sekali ya, karena semua perusahaan publik itu sudah dipelajari selama 34 tahun oleh saya ya. Kan setiap hari saya bangun pagi-pagi jam 6 sampai jam 9 saya pasti baca koran, baca laporan keuangan, semua saya baca. Jadi pekerjaannya adalah reading and thinking dari jam 6 sampai jam 9. Setelah jam 9 sampai jam 4.15 itu bagian saya berinvestasi. Kalau ada perusahaan yang bagus dan murah saya mulai membeli. Atau perusahaan saya yang sudah naik banyak sekali saya melepasnya. Ya. Setelah jam 4.15 biasanya seperti jam sekarang ini saya tidur. Saya tidur 1-2 jam, kemudian saya bangun, mandi, makan, ya lanjut reading and thinking lagi. Jadi terus tuh dari pagi sampai malam pekerjaannya adalah membaca dan berpikir. Ya, baca laporan keuangan, annual report. Jadi hampir saya sudah tahu, hampir semuanya saya sudah tahu. Ya, karena pekerjaan itu saya lakukan setiap hari selama 34 tahun. Jadi kira-kira udah ngerti lah satu-satu perusahaannya. Nah ini boleh colong ilmunya ya Pak ya. Kan Bapak itu barusan mengatakan bahwa saya tahu bagaimana perusahaan yang value-nya bagus gitu ya. Dan Bapak juga kita tahu sering mengatakan cari saham-saham yang harganya tuh ya pokoknya beli saham Mercy tapi harganya harga bajai gitu. Bapak kan suka mengatakan demikian. Nah, kurang lebih Bapak juga barusan mengatakan hal yang sama ya. Berarti Bapak sudah tahu value dan lain sebagainya. Jadi kriterianya itu indikatornya yang harus dilihat oleh calon investor itu seperti apa Pak? Ketika kita membeli perusahaan yang bagus, ini harga Mercy yang dijual di harga bajai itu tentu di dunia nyata nggak ada. Mana ada orang yang mau menjual Mercy-nya di harga bajai ya. Tapi di bursa saham, di Bursa Efek Indonesia ada ya. Karena di situ banyak orang yang melakukan jual beli, dia tidak tahu apa yang dia jual, apa yang dia beli. Mereka hanya membeli kucing dalam karung. Jadi tentu saja kita membeli Mercy, tentu kita harus harga bajai itu kita harus tahu secara mendalam perusahaan itu. Oh ini benar Mercy loh, ya. Dan harganya dijual sangat murah sekali. Ketika kita beli Mercy, harga bajai itu resiko rugi jadi minimal. Ya. Karena kita tahu hampir seluruh orang di dunia ini mengatakan saham itu high risk high gain. Tetapi sebetulnya resiko itu datang dari harga pembelian kita. Kalau kita beli Mercy harga bajai tentu saja itu low risk high gain. Low risk high gain. Tapi orang awam yang tidak mengerti tentu dia bisa membeli bajai harga Mercy. Ya. Itu bukan high risk high gain. Tapi itu high risk low gain, ya. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita, ya. Jadi untuk membeli Mercy harga bajai tentu kita harus punya pengetahuan yang mendalam, tahu bahwa perusahaan ini bagus dan sangat under value. Kriteria indikatornya Pak, mungkin yang bisa kita cek lagi, mungkin tipsnya sedikit, triknya. Triknya ya beli saja perusahaan yang price earning ratio-nya rendah, price to book rendah, itu aja. Jadi jangan coba-coba kita membeli saham-saham yang price earning ratio-nya tinggi, price to book-nya tinggi. Tapi kalau kita beli saham yang price earning ratio-nya di bawah 5 gitu, itu tentu resikonya rendah buat kita. Ya. Waktu kemarin itu pada saat pandemi, harga saham ya Bapak Ibu itu kan banyak yang
turun gitu ya Pak ya. Dan Robert Kiyosaki juga mengatakan katanya kalau misalnya pengen investasi saham ya baiknya pada saat krisis ekonomi gitu katanya. Nah menurut Bapak bagaimana? Karena di saat inilah, di saat harga-harga saham ini sedang terpuruk, di saatnya kita belanja saham. Perkataannya benar, ya tentu ketika krisis itu harga saham murah, ya murah-murah. Tentu itu bagi kita membeli perusahaan bagus yang harganya murah itu adalah peluang emas buat seorang investor, di mana dia bisa membeli satu perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, itu peluang emas. Tapi sebetulnya perkataannya benar, tapi sebetulnya Robert Kiyosaki itu bukan seorang investor saham. Ya, dia lebih banyak bicara tentang properti. Ya. Misalnya dia mengajarkan orang untuk membeli properti dari hutang, kemudian properti itu disewakan, uang sewanya buat bayar cicilannya. Dia adalah orang properti. Dan sekarang pun dia bicaranya mengajurkan orang untuk beli Bitcoin. Jadi Robert Kiyosaki bukan orang saham. Ya. Orang saham itu adalah Warren Buffett, orang saham. Ya. Memang perkataannya benar, karena 3 tahun yang lalu ketika pandemi kan IHSG kita turun ke 3.900. Ya. Tentu itu adalah bagi seorang investor itu adalah peluang emas. Itu di bursa sedang ada hujan emas di situ. Ya, tentu kita harus membeli dengan uang kita sebanyak-banyaknya. Ya. Ketika ada hujan emas, kita harus siapkan ember yang besar, bukan gayung yang kecil. Ya. Karena ketika pandemi itu selesai, maka harga sahamnya naik. Dulu waktu ketika pandemi kan IHSG kita cuma 3.900, sekarang sudah hampir 7.000. Jadi memang ketika krisis itu adalah peluang emas, itu adalah hujan emas bagi seorang investor. Gitu. Termasuk kemarin waktu pandemi, Bapak juga lagi shopping around, Pak. Tentu saja. Tentu saja. Iya. Kita juga maunya gitu Pak, cuman emang belanjanya juga nggak ada waktu itu. Iya. Saya sebagai seorang investor, ya memang berkat Tuhan juga. Iya. Ketika tahun 2018 saya ada untung banyak di saham Indika Energi, ya, di Indakiat, dan saya keluar, saya pegang cash banyak waktu tahun 2020. Ketika krisis, saya bisa belanja. Jadi ketika tahun 2020, nama saya muncul di Gajah Tunggal, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara, sebagai pemegang saham nomor 3 terbesar. Muncul di Klipan Finance, nama saya juga pemegang saham nomor 3 di situ. Juga muncul di grupnya Penin sebagai pemegang saham nomor 2 di situ. Itu semuanya ketika COVID murah-murah, terus saya membelinya di situ. Jadi saya bukan sekedar ngomong, tapi disertai dengan tindakan itu ya. Nah, kan Bapak itu sudah melewati berbagai krisis ya Pak. Ada krisis tahun 98, ada krisis tahun 2008, ada 2013, ada kayaknya kita krisis panjang banget di 2020, 2023 gitu ya Pak ya. Ini dari katanya nih Pak ya, saya kan juga kurang paham. Dari semua krisis itu katanya ada benang merah gitu. Benar gak sih itu Pak? Katanya saya juga. Ya memang tahun 98 itu kita mengalami krisis yang sangat dalam. Ya. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis politik. Ya. Sampai suku bunga naik sampai 60%. Ya. Jadi ada kerusuhan. Jadi krisis itu sangat mendalam, sangat berat buat kita ya. Tapi kita bersyukur
bisa pulih dari tahun 98 dan saya masih tertolong, nggak sampai habis uang saya ketika krisis itu. Kemudian tahun 2008 itu krisisnya bukan di kita, krisisnya di Amerika, ya subprime mortgage ya. Kita nggak krisis karena kita sudah mengalami tahun 98, jadi 2008 itu kita sudah ekonominya sudah kuat, sudah pernah menghadapi krisis. Tapi 2020 yang cukup berat karena krisis itu melanda bukan hanya negara kita tapi di seluruh dunia melanda ya. Tapi tetap kita bisa survive ya. Sekarang semuanya sudah baik kembali ya. Dan Tuhan juga sudah menolong saya dan Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Nasabah-nasabah priority dari Bank Permata yang survive semuanya. Waktu pandemi memang kita melihat ya Bapak Ibu, enak banget tuh kalau melihat bahwa wah ini ada banyak saham yang harganya turun. Saya juga sebagai orang yang ya adalah kecil-kecil gitu kan ya main saham. Saya juga ada tuh ya belanja sedikit-sedikit ya harapan gitu kan. Tapi ya karena itu terlalu sedikit ya kurang berasa ya Bapak Ibu. Nah cuman yang lucu adalah di sini ini kan sekarang udah lagi baik nih ya, banyak yang baik gitu ya Pak. Ini sektor apa nih Pak yang masih berpotensi kira-kira Pak gitu, maksudnya kan apakah terlambat gitu atau selalu saja ada kesempatannya, menurut Bapak bagaimana? Ketika krisis saham-saham murah itu banyak, tapi ketika sekarang ekonomi sudah pulih, sudah tidak banyak lagi yang murah-murah, tapi tetap masih ada ya. Tidak terlambat ya. Ada dua sektor yang saya sangat suka ya. Biasanya saya cemplungin uang saya, invest di situ sangat banyak. Satu tentu saja bank, perbankan ya. Saya suka membeli saham bank karena bank itu labanya besar dan valuasinya murah-murah ya. Jadi saya masuk di bank. Jadi kalau lihat di annual report dua bank swasta, yang satu aset 350 triliun, satu 250 triliun, ada nama saya di situ di annual report. Yang kedua, sektor yang kedua adalah saya suka tambang batu bara ya. Jadi kalau dilihat di annual report tambang batu bara juga ada nama saya di sana ya, sebagai pemegang saham. Dua sektor ini saya sangat suka karena selain labanya besar dan valuasinya sangat murah. Ya, valuasinya sangat murah sekali ya. Tambang batu bara yang ada yang PI 3 kali ya. Ada bank-bank aset 350, 250 triliun, masih price to book masih banyak yang di bawah 1. Jadi dua sektor ini sangat saya suka. Suka terus apa dalam keadaan tertentu? Suka terus. Suka terus. Suka terus karena bank itu dia growing, bertumbuh. Tiap tahun labanya terus meningkat ya. Dia bertumbuh, labanya udah besar, semakin tahun labanya semakin besar. Jadi memiliki saham bank itu sebetulnya boleh kita pegang selamanya. Seperti kita punya suami atau istri, kita pegang sampai akhir hidup kita begitu. Nah Pak, kalau ada nggak Pak industri apa ya yang nggak populer, mungkin Bapak nggak suka ya, kita manusia ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Ada yang mungkin Bapak nggak suka, tapi ternyata menarik nih gitu. Mungkin Bapak bisa kasih pandangan berbeda di sini. Yang tidak populer ya. Ada perusahaan yang tidak populer ya. Dan saya
masuk sebagai pemegang saham nomor 2 sekarang di situ. Ya, labanya 5 triliun kira-kira. Itu perusahaannya nggak populer. Ya. Tapi perusahaan itu labanya lebih besar dari Inco yang populer. Ya. Lebih hebat dari Unilever, labanya lebih besar dari Unilever. Lebih besar dari banyak perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, jadi itu perusahaan sangat tidak populer. Ya. Tapi kalau lihat, wih, labanya besar sekali 5 triliun lebih dan ada nama saya di situ sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Ya. Industri tentu tambang batu bara, ya, tambang, ahli tambang. Ya. Tapi perusahaannya tidak populer. Tidak populer, ya, tidak populer. Iya. Oke. Tapi labanya jauh lebih besar dari yang populer. Oh, oh, apa itu? Dari Perusahaannya bisa lebih besar dari Inco, labanya lebih besar dari Unilever dan lain-lain. Oh, banyak deh semua. Kalau 2 perusahaan itu aja labanya kalah, apalagi yang lain kan. Oh, gitu ya Pak ya. Oke. Oke, nah Pak, menarik bahwa Bapak itu seorang value investor dan Bapak sangat, ya ini adalah investasi yang Anda banyak menghabiskan waktu ya ini. Ya bisa dikatakan jadi akhirnya Bapak jadi full time saham, investor saham ya Pak ya, bisa dikatakan demikian. Iya. Nah, kalau ada teman-teman kita Pak di ruangan ini yang mau mengikuti jejak Bapak, ya, mau menjadi full time investor juga, apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu dipersiapkan Pak? Yang perlu dipersiapkan nomor 1 uang. Kalau nggak punya uang kan nggak bisa. Kan jadi seorang full time investor kan kita butuh biaya hidup, ya kan, untuk hidup. Jadi harus punya uang banyak dulu. Jadi kalau nggak punya uang ya harus bekerja. Harus bekerja, hidup hemat dan sederhana, sisa uangnya baru dibelikan saham. Ya. Seperti saya juga dulu begitu. Saya bekerja di bank 17 tahun, ya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uangnya dibelikan saham. Tentu kalau mau jadi full time dia harus punya uang yang banyak dulu. Karena kalau dia tidak punya uang banyak, nanti modal dia akan tergerus oleh biaya hidup. Habis, kemakan. Ya. Tentu yang kedua dia harus punya kemampuan, pengalaman. Ya, jadi harus punya uang dan punya pengalaman, punya kapasitas seperti itu. Jadi kalau punya uang hanya sedikit, ya janganlah, lebih baik bekerja untuk biaya hidup. Karena kalau uang sedikit, jadi full time investor, habis tergerus oleh biaya hidup. Apalagi kalau orangnya boros, cepat habis uangnya. Jadi kriteria itu harus punya uang banyak dulu. Uang banyak, iya. Dan kemudian harus punya pengalaman. Iya. Ya it's safe to say bahwa full time investor itu ya harus diawali dengan kesadaran bahwa Anda sudah harus betul-betul ready secara finansial dulu. Jadi ini bisa dilakukan bertumbuhnya pada saat Anda bekerja dulu gitu ya, untuk bisa menjadi full time. Yes, nah waktu itu Bapak di usia berapa itu Pak mulai bermain saham? Saya mengenal saham sangat terlambat. Terlambat? Terlambat, iya. Saya mengenal saham ketika usia saya 30 tahun. Ya, sekarang kan usia saya 64, jadi saya baru tahu saham itu 34 tahun. Ya. Jadi mulainya telat, umur 30. Coba kita lihat Warren Buffett. Dia sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. 11 tahun. Kalau saya telat 30 tahun baru tahu saham itu apa. Kalau nggak telat sama kayaknya. Walaupun sekarang juga udah deket ya Pak. Semoga. Begitu Pak. Tapi tetap bisa ya Pak ya keberhasilan itu dicapai. Kunci, tadi kan di awal saya sempat mention mengenai
bagaimana berinvestasi ini tuh musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Gitu. Itu tidak disampaikan oleh saya sebetulnya. Saya juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh Benjamin Graham tadi, itu seorang ekonom Amerika. Nah, adalah orang tuh selalu emosional. Emosional di sini tuh menurut Bapak lo seperti apa Pak emosionalnya? Orang yang emosional itu biasanya dia tidak tahu apa yang dia beli. Kalau dia tahu apa yang dia beli, tentu dia tidak emosional, dia tenang saja. Ya. Bagaimana supaya kita tahu apa yang kita beli, sehingga kita tidak emosional, yaitu kita harus baca annual report. Baca annual report. Di sana kita bisa tahu siapa direksi dan komisarisnya, bidang usahanya, terus seluruh keuangannya, laporan keuangannya kita lihat, berapa penjualannya, berapa labanya, berapa laba usahanya, berapa earning per share-nya. Kita bisa lihat modalnya berapa, hutangnya berapa, di kas ada berapa, bagaimana dengan piutangnya, inventorinya semuanya. Jadi kita dengan membaca laporan keuangan, kita tidak lagi beli kucing dalam karung. Kita tahu apa yang kita beli, sehingga kalau kita tahu apa yang kita beli, membuat kita tidak emosional, tidak emosional. Begitu. Bapak pernah cut loss gitu Pak, misalnya pada saat harga saham sedang tertekan gitu, misalnya Bapak pernah lepas cut loss atau prinsip Bapak bertahan? Tergantung perusahaannya. Jadi kalau dia lagi tertekan, sahamnya turun, kita lihat. Kalau perusahaan ini bagus, perusahaannya bagus, tetap bagus, tentu kita akan bukan hanya jual, bukan hanya tahan, tapi kita beli lebih banyak. Kalau kita tahu ini perusahaannya bagus, harga sahamnya turun, tentu bukan saja kita tidak jual atau bertahan, tapi kita akan beli lebih banyak. Ya. Karena saya kan membeli Mercy harga bajai, kalau dia turun lagi jadi sepeda kan sedih. Dorong semua lah, duit tambah lebih banyak. Ya, hitung-hitung kita berpikir positif aja, enak ya. Saya nggak minta diskon, dikasih diskon loh, beli lebih banyak begitu. Kecuali saya lihat perusahaan ini begitu jelek ya, yang dahulu saya anggap orangnya ini orang yang jujur dan berintegritas, ternyata saya keliru. Ya. Banyak uang perusahaan yang hilang, rasanya ini nggak ada harapan lagi, itu saya jual. Jadi tergantung kinerja perusahaan itu ya. Oke baik Pak, saya tadi sudah diingatkan Mbak Ivi kita bisa sesi tanya jawab yuk gitu, karena memang di sini rupanya kesempatan untuk Anda bertanya kepada Bapak Lo Keng Hong tuh, oh sabar mas, belum suruh dia udah tunjuk tangan, udah hop gitu. Tapi nggak apa-apa, saya senang antusiasmenya. Siap-siap aja mas di situ, langsung kamu. Ya kamu yang di belakang tadi tunjuk pertama, iya siap-siap di situ. Jadi ya boleh. Karena memang kesempatan untuk bertanya banyak orang kok di sini. Ya yang di belakang dulu itu satu tadi. Enggak, yang di belakang satu itu. Iya kamu yang di belakang. Mas nanti dulu, tunggu. Yang itu, ya oke. Dia, karena dia pakai nafsu. Nafsu itu kalau anak zaman sekarang ngomongnya enggak nafsu, passion. Jangan, saking nafsunya lu lewat. Salah, itu dia mic-nya. Say, aduh. Nah itu bahasa yang tua kayak saya ngomongnya nafsuan. Kalau anak zaman sekarang bilangnya passionate ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Arif, saya dari Jakarta Selatan. Arif, AR. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, tadi Bapak sempat bilang Bapak lama ikut bergabung di saham, join di saham. Nah, ketika Bapak join, langkah apa yang pertama Bapak pikirkan sehingga Bapak ikutlah saham gitu. Kemudian resiko apa yang sudah Bapak pelajari
selama mengikuti saham. Baik, terima kasih. Terima kasih Arif ya. Oke, silakan kembali. Langsung langkah. Iya. Oke, langkah apa kan katanya Bapak terlambat nih Pak di umur 30 baru join. Pertimbangan apa yang Bapak lakukan waktu itu untuk oke, sekarang saya main saham nih. Gitu. Itu yang pertama ya. Nah, yang ya, itu dijawab dulu Pak, nanti yang keduanya kan Bapak soalnya request ke saya waktu kita meeting satu-satu ya. Oke. Iya. Itu dulu. Itu dulu, oke. Saya tuh mengenal saham sangat terlambat ketika usia saya 30 tahun. Ya. Saya masih bekerja di bank. Kenapa saya membeli saham? Karena satu, teman-teman saya di bank itu pada beli saham. Jadi saya ikut-ikutan beli gitu ya. Terus berarti saya beda lihat, sama prinsip Bapak yang tadi dong. Beli dengan tahu gitu kan. Tadi kan Bapak ngomong begitu. Yang awal-awal nggak gitu ya Pak? enggak dong, kan nggak tahu apa-apa dulu, cuman ikut-ikutan. Pertama kali kan ikut-ikutan teman, beli ya beli kucing dalam karung. Kan orang baru nggak ngerti apa-apa, jadi ikut-ikutan teman. Cuman saya suka lihat di koran, ini perusahaan ini go public 7.000, sekarang saya lihat harga sahamnya 30.000. Wih, menarik sekali ya, ada keuntungan yang sangat besar. Ketika saya dikerja di bank kan dulu bunga deposito paling setahun 10% ya dulu ya. 34 tahun yang lalu. Jadi membeli saham itu menarik karena keuntungannya besar sekali, ada capital gain yang sangat besar ya. Dari situ saya mulai mempelajari, terus juga ikut-ikutan teman pada beli di bank ya. Keterusan sampai sekarang 34 tahun, bukan keterusan, keenakan ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang kedua, langkah apa kemudian berikutnya Bapak pada saat mulai apa? Belajar gitu. Jadi gak ikut-ikutan teman terus Mas ya. Jadi kamu jangan bablas tadi sampai sini lagi ya. Oke, udah tahu tuh belajar. Oh Mike di sini, Mike di situ gitu ya Mas ya. Jadi pertama ikut-ikutannya gak apa-apa, tapi kemudian begitu mulai ya harus belajar ya. Ada orang yang belajar dulu terus mulai, ada orang yang mulai terus belajar, ya nggak apa-apa, yang penting ada belajarnya, gitu. Oke, berikutnya, yang tadi, ya, nah oke boleh yang itu. Nanti Bapak ya itu dulu, yes. Tunggu sebentar, banyak, tenang, yes. Sabar. Thank you untuk kesempatannya. Saya Desimon, saya member Hungry Stock juga Pak. Namanya siapa Mas? Desimon. Desimon, Ya. oke. Sorry agak gaung Mas di sini, sorry. Oke. Saya juga udah baca buku Pak Lu dan belajar banyak dari situ. Cuma yang saya penasaran, apakah Pak Lu pernah salah analisa atau mungkin ada semacam salah kegagalan? Karena saya percaya bahwa kita perlu belajar dari kisah sukses supaya kita bisa mengikuti untuk jadi sukses. Kita juga perlu belajar dari kisah kegagalan supaya kita enggak mengulangi hal yang sama, gitu. Itu satu. Terus kedua, tadi Pak Lu bilang bahwa saya keliru gitu. Nah maksud saya adalah gimana cara bisa menilai direksi atau komisaris atau siapapun itu berintegritas atau tidak. Uang perusahaannya misalkan diambil, nah itu cara menilainya gimana, cara ngeceknya gimana. Karena kan di annual report saya pikir nggak kelihatan seperti itu. Seperti itu Pak Lu. Thank you. Ya, kasih Mas Desimon, menarik juga nih ya, karena annual report ada, tapi ada pengalaman mungkin khusus di mana Bapak merasa Bapak salah analisa. Itu pertanyaan kedua, yang pertamanya loh. Iya. Pertanyaan pertamanya tadi kalau nggak salah, apakah ada yang pengalaman saya salah di dalam membeli saham? Ya, pertanyaan gitu ya. Ya. Lucy tadi ganggu, mana sih tadi? Tentu saja ada Pak, ya. Warren Buffett pun beli saham juga salah. Ya saya juga ada mengalami kesalahan juga. Tapi kalau beli saham 10, salah satu yang 9 benar oke lah Pak. Ya kira-kira gitu. Biasanya saya salah karena tata kelola yang buruk, saya salah melihat orang. Ya. Saya pikir orang ini orang yang jujur, berintegritas, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ya saya melakukan kesalahan di dalam menilai orang.
Terus pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita tahu mengenai tata kelola yang baik. Ya. Kalau satu perusahaan sudah membukukan laba yang besar, udah kita merem aja, anggap aja itu tata kelola udah baik lah. Ya. Karena nggak mungkin kalau satu perusahaan labanya besar, terus tata kelolanya buruk, kan nggak mungkin. Ya, kalau perusahaan itu udah membukukan laba 5 triliun, 6 triliun, ya udah kita merem aja. Kita anggap perusahaan itu baik. Kalau nggak baik kan labanya hilang semua. Ya. Yang kedua, tentu dari laporan keuangan pun kita bisa lihat misalnya ada transaksi afiliasi. Ya. Ada perusahaan itu melakukan pembelian aset dari perusahaan afiliasi dengan harga yang mahal sekali, itu juga bisa kita ketahui. Banyak untuk mengetahui tata kelola satu perusahaan. Misalnya kita bisa bertanya dengan pesaingnya, ya, dengan jenis usaha yang sama kita tanya ke pesaingnya, pasti pesaingnya tahu bagaimana perusahaan tersebut, ya. Atau kita juga bisa bertanya kepada suppliernya, suppliernya pun tahu perusahaan ini pembayarannya kepada dia bagaimana, karyawannya sendiri pun tahu, ya. Atau jurnalis pun tahu, ya. Biasanya jurnalis juga tahu, suka menulis tentang seseorang. Jadi banyak sumber kita bisa mengetahui si pemilik perusahaan itu seperti apa. Begitu. Baik, sudah menjawab ya. Sekarang dari sisi sini dulu, boleh yang perempuan itu di tengah-tengah. Yes, betul. Selamat sore, nama saya Jenny, asli Surabaya. Saya mau tanya ke Pak Lo, kalau yang praktikal aja, kalau misal punya uang 1M gitu, pilih 5 saham terbaik, apa alasannya kenapa, dan prediksi ke depannya gimana? Punya budget 1M. Ya, misalnya. Ya, misal 1M. Terus sahamnya yang mau investasi saham yang terbaik apa gitu? 3 pilih 5 lah mungkin. Hah? 3 sampai 5. 5? 3 sampai 5 saham. 3 sampai 5. 3 sampai 5 saham yang oke buat investasi gitu. Depannya ya. Oke? Oke, straight to the point. Demen saya sama yang kayak begini. Langsung aja. Saya demen. Karena kan katanya perempuan itu suka dituduh menjadi makhluk yang katanya suka belok gak nyampe tujuan. Ini langsung ke tujuannya. Terima kasih Ci, luar biasa. Oke, boleh duduk ya. Oke. Benar Pak, punya 1M. 3 sampai 5 saham mau investasi sekarang apa kira-kira? Nanti kalau saya sebut sahamnya melonjak gimana? Iya. Saya tidak boleh memberikan rekomendasi beli atau jual karena dilarang oleh OJK. Ya. Tidak boleh. Industrinya aja Pak? Ya enggak? Industrinya aja. Tadi kayaknya ada industri favorit Bapak 2. Perbankan, tambang, batu bara. Iya. 3 lagi Pak. 1 lagi Pak. Tambang batu bara, lalu perbankan. 2 aja cukup lah. Masa duit 1 miliar minta sahamnya banyak-banyak. Tahu nggak? Warren Buffett beli saham Apple, itu nilainya 160 miliar dolar loh satu saham. Ya. Kalau kali 15.000 itu kira-kira 2.400 triliun dia investasi hanya di satu saham. Ya. Jadi kalau saya udah sebutin 2 sektor dari uang 1 miliar udah lebih dari cukup tuh. Begitu ya Mbak, terima kasih banyak. Berikutnya di sebelah sini dulu. Yes, Anda yang pakai kacamata boleh. Yes.
Sebentar ya, sabar. Loh, kok dua-duanya maju iki? Piye? Sweet. Tunggu, satu ini dulu. Ya, sabar, ya. Oke. Tes. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan luar biasa juga ya tadi materinya ya. Apalagi terkait valuasi itu Pak. Nah, saya Wisnu Pak mau bertanya. Tadi kan Bapak udah jelasin tuh Pak untuk teknik valuasi itu kan yang Bapak gunakan adalah PBV, price book value dan price earning ratio tuh Pak. Mungkin mau sedikit kepo nih Pak, alasannya kenapa menggunakan teknik valuasi PBV dan price earning ratio Pak? Kan padahal itu ada teknik valuasi lain Pak, misalnya menggunakan dividend discount, kemudian price to sales ratio. Kenapa lebih tertarik menggunakan PBV dan price earning? Dan untuk penggunaan PBV dan per ratio ini untuk seluruh sektor atau hanya sektor tertentu saja Pak? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang kalau kita melakukan valuasi menggunakan price earning ratio dan price to book itu sangat sederhana dan sangat mudah. Ya. Untuk seorang lulusan SD saja dia sudah bisa menjadi seorang investor saham yang hebat. Ya, karena valuasinya hanya menggunakan price to book dan price earning ratio, ya, sangat sederhana. Tidak memakai discounted cash flow, tidak memakai EV/EBITDA, ya, itu sangat sederhana sekali. Sebetulnya semua orang bisa menjadi seorang investor saham yang hebat, karena yang diperlukan hanya tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase. Ya, tidak perlu belajar integral, diferensial, tidak perlu. Ya. Karena ketika saya SMA, saya belajar integral, diferensial, sampai sekarang, sampai umur 64, saya tidak pernah pakai satu kali pun integral, diferensial itu. Ya. Jadi hanya dipakai 5 itu saja. Tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase, dan itu cukup. Ya. Dan price earning ratio, price to book itu valuasinya sangat sederhana, sangat mudah, tetapi itu sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Ya. Begitu jawaban saya. Ya. Karena sangat tepat membandingkan laba perusahaan dengan harganya. Ya. Jadi misalnya ada satu perusahaan misalnya price earning ratio 5 kali, artinya harga sahamnya dengan laba per sahamnya kan 20%, itu 5 kali. Ya. Jadi kalau kita lihat 5 kali itu kan 20%. Kalau kita bandingkan dengan bunga bank yang misalnya 6% dipotong pajak, 5%, oh itu masih lebih menguntungkan beli saham begitu. Karena price earning ratio 5 kali itu sederhana tapi sangat akurat, begitu. Ya. Menjawab, Mas? Yes, thank you. Oke, yes. Ya Anda silakan. Selamat sore Pak Lo. Ya, selamat sore. Nama saya Simon. Pertama-tama minta maaf dulu Pak karena mengganggu Bapak jam tidur sore ya Pak ya. Oke, Bapak berkali-kali bilang cari saham itu yang wonderful price at the wonderful company. Tapi juga beberapa kali Bapak, saya mendengar berita Bapak bahwa ketika harganya bagus Bapak lepas. Nah, tapi di satu sisi Bapak juga sering berkata saya tidur aja karena setahun ini saya bisa dapat dividen dari satu perusahaan, dividennya aja ratusan miliar gitu ya. Jadi kalau boleh pilih Pak, Bapak lebih mementingkan dividen atau capital gain? Ini pertama. Terus kedua, 3 bulan, mungkin 2-3 bulan lalu saya ketemu Bapak di satu pernikahan, kita ngobrol sebentar, pas pulang saya agak kaget karena mobil Bapak
Ya mohon maaf ya, lebih murah dari mobil saya. Sampai dalam hati saya berpikir, Bapak ya di berita-berita diberitakan punya uang atau aset berupa saham itu triliunan, tapi hidup begitu sederhana. Terima kasih, Pak. Buat apa sih Pak naik mobil mewah-mewah? Saya termaksud orang yang tidak suka naik mobil mewah, ya. Karena mobil mewah itu kan jadi semua orang tahu kita orang kaya. Bikin orang lain iri. Kalau orang lain iri, terus udah gitu, kalau ada rampok, kan jadi sasaran rampok juga nanti. Kalau naik mobil mewah kan kelihatan orang kaya ya. Ya memang saya terbiasa hidup hemat dan sederhana. Ya, karena saya dulu 11 tahun jadi klerek, gaji kecil, klerek. Klerek tuh pegawai tata usaha, ya. Pegawai tata usaha di bank. Bukannya 1 tahun lo jadi klerek, 11 tahun. Ya. Tapi masih bisa gaji UMR, masih bisa hidup hemat, sederhana, masih ada sisa uang. Jadi saya naik mobil jelek itu sebetul enak buat saya bebas ya. Jadi di jalan nggak ada yang tahu yang naik itu orang kaya, nggak ada yang tahu kan. Hidup lebih bebas ya. Tadi pertanyaan pertamanya apa ya, saya lupa. Pertanyaan pertamanya tadi apa ya tadi? Pertanyaan bagus nih. Lebih pilih dividen atau capital gain? Ketika saya membeli satu perusahaan, mau pilih dividen approach atau mau capital gain approach ya. Saya termasuk orang yang capital gain approach, pendekatan capital gain. Contohnya, saya pernah jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin loh. Gak ada yang tahu kan? Taunya Pak Mukmin aja nomor 2, siapa gak ada yang tahu? Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Panin pernah bagi dividen gak? Enggak. Berpuluh-puluh tahun gak bagi dividen, tapi saya beli. Kenapa? Karena valuasinya sangat murah sekali. Ya. Valuasinya sangat murah sekali. Meskipun ada orang hebat yang mengatakan kepada saya, lu beli saham Panin gak bakalan kasih lu cuan. Ya. Karena kinerjanya bagus, terus valuasinya murah, saya membeli. Gak bagi dividen. Tapi tiba-tiba ada isu Panin mau diakuisisi oleh Jepang. Sahamnya naik loh. Saya jual semuanya. Habis saham saya, habis ya. Saya orang yang capital gain oriented ya. Misalnya tadi ada orang Bank Permata tuh yang mantan orang Indika Energy ya. Dia tahu saya pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy ya. Sahamnya dari 100 saya beli waktu tahun 2016 ya. Karena harga batu bara $50 per ton, lagi susah tambang batu bara, saya masuk. Saya tahu kalau membeli komoditas hari ini 50, besok bisa naik ke 100 ya. Saya membeli, 2 tahun kemudian harga batu bara jadi $100 per ton. Harga sahamnya dari 100 jadi 4.000 dan saya keluar ya. Saya mendapatkan keuntungan yang besar di Indika Energy dan tadi Pak siapa itu? Orang human capital dari Bank Permata, dulunya human capital di Indika Energy. Jadi saya adalah orang yang lebih pendekatan dari capital gain daripada dividen. Tapi saya juga senang terima dividen ya.
ada satu tambang batu bara, belum lama kasih saya dividen 45 miliar, lumayan. Nggak dipotong pajak lagi. Dividen kan nggak dipotong pajak. Ya. Jadi capital gain oriented, tapi kalau dikasih dividen saya terima juga. Ya. Terima juga. Oke, saya tadi mau nanya dulu, tapi tunggu sebentar karena Ibu Melisa, Direktur Utama dari Permata Bank juga ingin bertanya kepada Bapak Loh Keng Hong. Wow, menarik sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Melisa yang mau bertanya. Wah, Ibu deg-degan nih. Selamat sore Pak. Selamat Boleh ya sore. Pak bertanya? Ya. Ya, mungkin pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Jadi Bapak tadi sudah menjawab bahwa Bapak lebih tertarik saham yang memberikan capital gain dibandingkan dengan dividen. Dan saya kemudian juga menghubungkan dengan tadi Bapak menyampaikan Bapak suka sektor perbankan ya Pak. Dan mungkin Bapak juga bisa memberikan edukasi juga nih kepada semua nasabah Bank Permata, apa hubungannya antara dividen, capital dengan saham perbankan. Itu satu Pak yang mungkin saya minta tolong untuk diedukasikan. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Bapak mengenai saham-saham digital bank Pak, digital only banks, valuationnya, terus kemudian Bapak apa yang Bapak harapkan dari saham-saham dari digital bank dibandingkan dengan saham dari bank-bank yang konvensional. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Bu, mohon maaf pertanyaan pertamanya apa Bu? Tadi lupa. Itu bukan pertanyaan Pak yang pertama. Iya, tolong diedukasi bukan pertanyaan. Edukasi mengenai dividen, capital gain dan hubungannya dengan saham perbankan Pak. Gitu. Silakan Pak. Ibu Melisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga lupa tadi. Berterima kasih kepada Ibu Melisa Rusli, kepada Ibu Jumairia Tentrem ya, yang sudah mengundang saya. Tentu saja ini satu kehormatan bagi saya bisa berbagi kepada nasabah-nasabah priority dari Bank Permata. Ya. Ibu Melisa tanya saya mengenai bank digital. Ya. Saya nggak punya Bu saham bank digital. Kenapa saya tidak membeli bank digital? Karena asetnya kecil Bu, hanya kira-kira 20 triliun ya. Sedangkan seperti Bank Permata kan perusahaan besar, asetnya 250 triliun. Tentu saya yang pernah bekerja di bank 17 tahun sangat tidak mudah untuk mengembangkan bank aset 20 triliun jadi 250 triliun itu sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Apalagi sekarang lebih sulit lagi ya. Kesatu itu bank digital itu bank-bank kecil kelas 20 triliun. Yang kedua valuasinya mahal-mahal selangit. Tentu saya tidak akan bisa membeli ya. Jadi kalau saya biasa membeli Mercy harga bajai, itu bajai harga Mercy. Jadi saya tidak membeli Bu ya. Saya cuma membeli sekarang bank-bank swasta yang asetnya 250 sampai 350 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu periksa di website bank tersebut ada nama saya ya di situ. Begitu Bu Melisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Sudah menjawab ya Bu ya? Sudah menjawab langsung dua-duanya ya Bu ya. Tapi Pak sebelum kita ke pertanyaan dulu sebentar. Jadi Bapak menikmati hidupnya tuh piye ta Pak? Loh kita ini berada di satu wealth wisdom dengan tema harmonious wealth journey. Bapak katanya nggak mau naik mobil mewah karena katanya nggak suka aja. How do you enjoy your life? Sebetul saya sangat menikmati hidup saya. Kenapa? Saya sangat menikmati karena duit banyak, kerjaan nggak ada, enjoy bener saya. Ibu Melisa, Ibu Mariam itu orang super sibuk. Kalau saya kan hidupnya nikmat sekali.
kerjaan nggak ada, duit banyak, nikmat itu. Makanya tadi kata Mas Imon, sorry ganggu waktu tidur sorenya ya. Karena jam-jam segini biasanya Bapak bobok ya Pak ya. Iya, karena menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Ya. Kalau orang lain mendapatkan uang harus bekerja keras, bekerja cerdas. Tapi saya seorang investor saham, saya tidur saja bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena saya punya wonderful company tadi yang disebut itu. Wonderful company itu yang bisa menjadi mesin pencetak uang buat saya. Ya. Jadi karena saya sudah memiliki saham dari wonderful company, saya tidak perlu lagi bekerja, hidup saya santai tiap hari. Ya. Kalau saya diundang di universitas misalnya ya, pasti diminta kurikulum vitae. Saya bilang, oh kurikulum vitae saya gampang. 25 tahun tidak bekerja di mana-mana. 25 tahun tidak memperoleh pendidikan apa-apa. Dan 25 tahun work from home. Jadi gitu. Ya kurikulum vitae saya begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan yang di belakang tadi. Ya Mas. Oke. Selamat sore Pak Lo, saya Selamat sore. Rio. Saya mau mulai dengan quote-nya dari Warren Buffett karena saya tahu Pak Lo suka Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett pernah bilang, no matter how great the talent or effort, something just take times. Ya, you can produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Jadi sometimes ya semua itu ada proses pembelajaran gitu ya Pak Lo. Nah pertanyaan saya, di dunia investasi menurut pengalaman Pak Lo, perbedaan apa yang Pak Lo rasakan misalnya sekarang dibandingkan misalnya 20 tahun lalu? Apa wisdom yang Bapak rasakan ya sangat berbeda gitu dulu dan sekarang? Karena saya rasakan mungkin sekarang zamannya serba instan gitu ya, banyak orang yang pengen menjadi Lo Keng Hong dengan ikut kelas seminggu 2 minggu gitu, tapi mungkin kan nggak bisa seinstan itu gitu. Jadi apa yang Bapak rasakan atau Bapak bisa share gitu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ketika kita membeli perusahaan yang bagus, harganya murah, kita menunggu harga yang murah ini kembali ke harga wajarnya. Tadi dikatakan it takes time, perlu waktu untuk menunggu ya. Perlu kesabaran dari kita untuk menunggu ya. Perlu kesabaran. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi ya. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak ya. Seringkali mendadak, tetapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar ya. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan ya. Jadi sabar itu sangat penting ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di bursa saham tapi tidak sabar, hati-hati nanti uangnya, hartanya akan pindah ke orang yang sabar. Begitu. Dan wisdom ini tidak ada expired date-nya. Karena tadi ditanyakan Mas Leo adalah apa perbedaan-perbedaan mungkin mengenai time management atau kesabaran yang berbeda yang dulu Bapak rasakan dengan yang sekarang Bapak rasakan? Ya, yang dulu
bursa saham itu harganya masih ditulis manual di papan, ya kita harus datang ke Jalan Merdeka, bawa kekeran, beli kekeran, ngeker harga sahamnya masih manual. Tapi sekarang sudah nikmat sekali, kita bisa di rumah saja, harga saham itu ada di laptop kita bisa lihat ya. Semua informasi bisa kita dapatkan melalui di handphone kita ya. Informasinya mudah, semuanya serba mudah ya. Berbeda dengan yang dulu ya. Jadi seharusnya justru lebih mempermudah kita belajar saham. Iya. Ya Pak ya. Asal kita mau membaca ya, membaca. Iya. Nah, itu. Baik, Mas Leo. Ada lagi? Saya masih punya kesempatan. Oke, ada perempuan dulu deh ya. Boleh silakan Mbak. Yes. Selamat sore, nama saya Emma dari Bank Permata. Semua buku Bapak udah saya baca, kecuali yang terakhir, yang sampulnya coklat, tulisannya Lo Keng Hong. Saya mau nanya, kan sekarang kita mau masuk tahun politik, mau Pilpres 2024. Terus pasti ada sentimen positif negatif. Kalau Bapak itu beli saham atau menganalisis saham, itu mempertimbangkan faktor makroekonomi atau hanya mikroekonomi melihat saham itu saja? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh investor pemula. Saran apa sih yang Pak Lo Keng Hong bisa berikan ke saya? Sama Bapak investasi di saham US atau enggak? Terima kasih. Amerika, saham Amerika. Lupa ada pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa ya? Enggak lupa. Ya. Pertanyaan tadi pertama apa ya? Lupa Pertama, saya. apakah Bapak menganalisis saham melihat makroekonomi? Oh iya, ingat. Sebentar ya. lagi mau Pilpres. Saya juga jadi ketularan Bapak deh tuh. Ya. Ingat. Karena pas waktu meeting sama Bapak ini udah diwanti-wanti banget. Pokoknya atu-atu Mbak, nanti saya lupa katanya. Banyak yang mesti Bapak ingat soalnya dalam hidup ini ya Pak. Apakah saya membeli saham itu dikaitkan dengan faktor politik, Ya. ekonomi, sosial dan lain? Tidak. Ya. Saya ketika membeli saham satu perusahaan, yang saya lihat hanya kinerja perusahaan itu saja. Ya. Jadi hanya yang mikro saja, kinerja perusahaan itu saja. Sama sekali tidak dikaitkan dengan pemilu, dengan ekonomi, sosial dan politik, semuanya diabaikan. Ya. Jadi betul-betul melihat kinerja dan valuasi perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang bagus, murah, udah saya beli aja. Ya, jadi faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan pemilu itu semuanya diabaikan oleh saya. Jadi betul-betul saya hanya lihat kinerja dan valuasi perusahaan itu. Kalau murah, bagus dan murah pasti saya beli. Nah itu apakah menjadi saran untuk Emma sebagai investor pemula? Tentu tidak. Seorang investor pemula harus sebelum membeli sebuah perusahaan harus baca annual report, ya, harus baca laporan keuangan. Tidak boleh kita membeli kucing dalam karung, ya. Tidak boleh kita hanya dengar dari teman, dari analis, dari pialang sekuritas kita, dari siapapun, apalagi dari influencer tukang pom-pom ya. Biasanya mereka pom-pom saham yang valuasinya mahal dan kinerjanya jelek ya. Jadi kita harus sebelum membeli saham satu perusahaan kita harus baca annual reportnya, baca laporan keuangan perusahaan tersebut. Kunci keberhasilan dari seorang investor saham adalah membaca laporan keuangan. Ya. Kunci keberhasilan dari seorang investor saham adalah membaca laporan keuangan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Gitu. Punya saham Amerika Pak? Enggak.
nggak punya. Ya saya hanya berinvestasi di Indonesia saja, di Bursa Efek Indonesia saja. Saya sama sekali tidak mau berinvestasi di luar Indonesia. Oke, masih ada lagi kesempatan, Ya Anda deh, kasihan Anda. Sabar ya. Ini yang di belakang-belakang nggak nanya nih. Jadi tadi, oke silakan Mas. Yes. Oke, terima kasih Pak Lo. Terima kasih Mbak Ipi yang cantik. Pertanyaan saya simple ya Pak Lo ya. Ini mungkin berhubungan dengan masyarakat awam karena sangat-sangat terwakili saya rasa. Pertama, sebenarnya untuk menimbulkan motivasi bagi yang buta kayu, wood blind ya kalau nggak salah, untuk beli saham itu seperti apa? Satu, yang masih buta kayu. Pak, ulang lagi Pak, pertanyaan nggak kedengeran. Buta kayu. Sebagai pemula, iya. Pemula, iya. Motivasi yang paling penting tuh apa untuk membeli saham? Motivasi yang paling penting untuk pemula. Iya, satu. Yang kedua, kan Bapak kan sudah berhasil dalam kehidupan. Saya mau tanya aja, mau kepo dikit ya Pak ya. Untuk the next kehidupan Bapak mau seperti apa lagi ya? Itu aja. Oke. Nggak denger saya. The next Bapak mau apa lagi dalam hidup ini? Thank you. Makasih. Oke. Ya, sebagai seorang pemula, apa yang harus menjadi motivasi untuk supaya tertarik? Mungkin gini intinya, belum tertarik nih beliau ini terhadap investasi saham. Yeah. Serunya investasi saham gitu kali bahasa simpelnya ya Mas. Ya, serunya investasi saham sehingga mungkin kita harus coba. Kalau Anda bisa gambarkan Pak Lo dalam beberapa kata, silahkan. Menjadi seorang investor saham itu bukan hanya bisa menjadi orang yang kaya, tapi menjadi seorang investor saham itu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Ya. Warren Buffett dia hanya berinvestasi di saham, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Ya. Uangnya Warren Buffett saat ini ada 118 miliar dolar. Ya. Hanya dari berinvestasi di saham. Mungkin itu bisa menjadi motivasi buat kita ya. Dan kalau kita lihat yang biasa orang-orang usia lanjut itu mereka banyak kesulitan keuangan. Tapi Warren Buffett usia 93 tahun sekarang ya. Usia Warren Buffett 93 tahun. Dia membeli saham Apple dan untungnya 1.720 triliun. Ya. Kira-kira mau dagang apa yang gak capek hanya beli dan tidur terus bisa untung 1.720 triliun. Ya. Menurut saya menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Dan sangat nikmat dan mengasihkan. Ya. Saya disuruh teman-teman mengajak saya untuk berpartner berusaha, semuanya saya tidak mau. Kenapa? Dalam hati saya, kalau saya bisa menjadi kaya dengan tidur saja, ngapain saya berusaha? Berusaha itu capek. Capek dengan berbagai macam persoalan. Ya, lebih baik saya beli wonderful company, dia bisa yang udah jadi, yang udah ketahuan cuannya besar, harganya murah, ngapain saya membangun perusahaan sendiri, capek. Lebih baik saya menjadi sleeping shareholder, artinya saya udah nggak usah urus perusahaan itu, ada para profesional yang mengurus. Demikian Pak,
menjadi seorang investor saham itu begitu nikmat dan mengasihkan loh Pak. Itu motivasi dari saya. Ya. Kalau masih belum tertarik juga bingung kan? Mau nggak jadi orang terkaya di dunia? Udah simpel jawabannya. Ya, oke Pak. Berikutnya, Bapak habis ini mau ngapain lagi katanya? Ya, berbagilah seperti sekarang. Ya, banyak orang yang sukses berinvestasi saham tidak mau berbagi. Tapi saya mau berbagi kepada masyarakat Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, ya, agar masyarakat kita pun bisa menjadi investor saham dan menjadi sejahtera. Ya, mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya, sebetulnya saya termasuk orang yang langka. Kenapa? Coba lihat orang investor saham yang berhasil, ada nggak yang mau berbagi? Nggak ada yang mau berbagi. Kira-kira itu yang masih harus saya lakukan, yaitu berbagi supaya masyarakat kita menjadi investor saham yang hebat dan masyarakat kita bisa menjadi sejahtera, begitu. Satu pertanyaan terakhir, ya. Mungkin bisa dibantu Bu Melisa, kira-kira siapa Bu nih? Ibu kalau nengok ke belakang kira-kira siapa ya Bu ya? Yang paling belakang, oh Bapak. Yang di belakang kalau gitu. Iya Pak, boleh. Diri Pak, iya. Bapak yang pakai batik. Nah Anda yang nengok ke belakang. Iyo, kalau begitu. Punten ya, oke silakan. Makasih Bu. Selamat sore Pak Lo. Selamat sore. Sebenarnya kita satu alma mater Bank Ekonomi, cuman beda nasib aja. Wah, Bapak namanya siapa Pak dari Bank Ekonomi Pak? Saya masuk di 2004 Pak. Oh iya, saya tahun 96 sudah keluar. Iya, okay. Saya kenal dari teman-teman saya aja. Iya. Iya. Emang Bapak seperti bilang tadi setiap pagi bangun jam 6, baca laporan keuangan sampai jam 9, terus transaksi sore Bapak istirahat gitu. Nah saya hubungkan dengan kelas sebelumnya anak-anak sekarang yang sudah masuk ke dalam teknologi Pak ya, dengan adanya AI gitu. Apakah saham ini bisa kita hubungkan dengan AI Pak? Sehingga tadi Bapak bangun jam 6, jam 9, mungkin Bapak bangun jam 8 aja, jam 9 udah keluar Pak resultnya apa gitu. Tanpa perlu analisa yang lebih dalam gitu ya. Karena anak sekarang itu kan males Pak, maunya instan gitu. Jadi saya ada kenal temen juga, dia bilang saya lagi bangun engine nih Pak. Engine-nya bisa baca dan bisa analisa ke depan itu saham-saham apa atau forex yang bisa menguntungkan gitu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Kebetulan Bapak tanya kepada saya orang yang gaptek. Jadi saya semuanya serba manual ya. Kalau Bapak mau tahu, sama-sama orang Bank Ekonomi ini mantan. Ya. Saya tuh sampai sekarang nggak bisa ngetik loh di komputer. Nggak bisa ngetik di komputer. Udah nggak bisa, nggak mau belajar lagi. Cuman saya beruntung ketika saya di bagian marketing ada sekretaris marketing. Jadi saya nggak usah ngetik, saya minta tolong dia aja yang ketikin, kan di sekretaris. Ketika saya jadi kepala cabang ada sekretaris, jadi saya kasihin sekretaris saya. Jadi saya sampai sekarang nggak bisa ngetik ya, saya di gaptek. Menurut saya apa yang saya lakukan mungkin tidak bisa digantikan oleh mesin kali ya. Saya juga nggak tahu juga apakah bisa digantikan oleh komputer ya. Karena kan setiap hari saya membaca berita. Saya masih langganan koran loh, paper. Mungkin udah sedikit orang yang masih langganan paper. Saya masih langganan 4 koran, ya masih bayar 910.000 sebulan ya. Karena sudah baca koran 40 tahun terus berhenti, rasanya kagok pagi-pagi nggak ada bacaan ya, baca koran, baca di media sosial, baca laporan keuangan ya 3 jam ya. Saya
tidak bisa menjawab apakah pekerjaan saya bisa digantikan dengan AI ya. Saya tidak tahu ya karena gaptek soalnya. Begitu Pak. Justru itu adalah wisdomnya Bapak loh kalau menurut saya ya. Ketika beliau tidak tahu apa AI itu benar-benar bisa menggantikan manusia dalam menganalisa sesuatu. Ya, beliau mengatakan beliau tidak tahu. Dan saya rasa ya terima kasih Bapak mengatakan demikian karena ya kita juga belum tahu kan ya emang benar-benar apa bagaimana gitu. Karena ini AI itu di kita sebenarnya ini bukan barang baru ya Pak Ibu ya. Cuma kita masih belum melihat tingkat keberhasilan yang bisa dibuktikan sejauh ini, gitu. Dibandingkan dengan pikiran manusia yang pastinya lebih bisa pakai, ya bagaimanapun beliau tadi bicara, bagaimanapun kita tetap harus belajar, begitu ya Pak. Karena ini waktu kita sudah habis, saya rasa bahwa yang menarik dari Bapak Lo Keng Hong wisdom di sini adalah bagaimana beliau mengatakan bahwa menjadi investor saham ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk membangun kekayaan. Begitu ya Pak? Pasti, karena kan udah ada contohnya Warren Buffett. Hanya dengan berinvestasi saham, dia sekarang memiliki uang 118 miliar dolar. Betul. Kalikan aja 15.000 berapa tuh? Yes, betul. Tetapi tentu untuk mencapai keberhasilannya, diperlukan keinginan dari kita untuk betul-betul mengetahui tentang saham yang kita beli tersebut. Tidak membeli kucing di dalam karung, tidak ikut-ikutan ya, tetapi belajar. Belajar mengenai saham yang kita beli ya Pak. Betul. Tata kelola bersama. Warren Buffett mengatakan demikian nih. Apa yang Warren Buffett lakukan setiap hari? Ya, orang yang memiliki uang 118 miliar dolar itu apa yang dia lakukan setiap hari? Dia bilang begini. I just sit in my office and read all day. Dia hanya datang di kantornya duduk dan membaca sepanjang hari. Artinya apa membaca? Artinya dia belajar loh sepanjang hari. Satu hari saya ketemu dengan seorang jagoan bulu tangkis. Ya. Kebetulan anaknya juara juga. Nggak tahu juara dunia atau apa gitu, putranya ya. Terus saya tanya, Pak, putra Bapak setiap hari latihan berapa jam sih Pak? Dia bilang, pagi biasanya 3 jam, sore 3 jam, sehari 6 jam loh, sehari 6 jam. Jadi sebetul kunci sukses keberhasilan kita itu terletak dari apa yang kita lakukan setiap hari. Rahasia sukses kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan setiap hari. Begitu. Dan sejatinya yang kita lakukan setiap hari adalah harus belajar ya untuk mengetahui bahwa apa yang kita lakukan saat itu sudah tepat atau belum. Saya rasa ini karena waktu kita saya sudah dibilang sudah time's up. Oke, baik, time's up. Dan terima kasih, saya yakin ini semua langsung minat semua untuk belajar saham lebih jauh lagi ya. Langsung keker-keker, saham perbankan, saham tambang batu bara ya. Sesuai dengan saran dari Bapak Lo Keng Hong. Tetapi sekarang saya akan persilakan kepada 10 penanya tadi, kayaknya kurang dari 10 deh.